Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Ferry Kurnia Putra. Di sini kita akan belajar tentang penyelesaian persamaan nilai mutlak. Yang sebelumnya kita sudah membahas tentang nilai mutlak itu apa. Nah, pada persamaan nilai mutlak terdapat tiga bentuk umum yang harus kita ketahui. Yang pertama, di mana mutlak fx atau mutlak fungsi x sama dengan c, di mana C merupakan konstanta. Kita ingat lagi bahwa mutlak itu merupakan suatu nilai yang tidak pernah negatif. Nilainya 0 atau lebih dari 0. Sehingga di sini ada syaratnya. Syaratnya adalah C harus lebih dari sama dengan 0. Kenapa? Karena mengikuti si mutlak fx. Oke. Yang kedua adalah mutlak fx sama dengan mutlak gx. Jadi kedua fungsinya di ruas kanan dan kiri sama-sama mutlak. Yang ketiga adalah mutlak fx sama dengan gx, di mana pada ruas kiri merupakan fungsi mutlak dan ruas kanan bukan fungsi mutlak. Sehingga harus memenuhi syarat juga bahwa gx lebih dari sama dengan 0. Dari tiga bentuk umum persamaan nilai mutlak, terdapat tiga penyelesaian yang bisa digunakan untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Yang pertama yaitu menggunakan grafik. Nah, kita bahas dulu yang menggunakan grafik. Di sini kita harus menggambarkan grafik tersebut. Yang pertama yaitu pada ruas kiri, yaitu mutlak fx. Jadi kita harus menggambarkan y sama dengan mutlak fx. Nah, selanjutnya pada ruas kanan, kita juga harus menggambarkan fungsi c atau fungsi konstanta, yaitu y kedua, y sama dengan c. Begitu juga dengan bentuk kedua dan ketiga, kita harus menggambarkan ruas kanan dan ruas kiri. Nah, setelah itu, dari hasil gambar tersebut, titik potong kedua grafik yang telah kita gambarkan pada ruas kanan dan kiri merupakan hasil atau penyelesaian dari persamaan yang kita inginkan. Seperti itu. Untuk metode menggunakan grafik sudah bisa kita pahami ya. Kita harus menggambarkan kedua ruas lalu mencari nilai x pada titik potong grafiknya. Selanjutnya, kita menggunakan metode definisi atau aljabar. Definisi dari apa? Definisi dari nilai mutlak. Seperti yang telah kita ketahui bahwa suatu fungsi fx yang merupakan mutlak ax plus b, di mana a dan b merupakan suatu bilangan real, maka dapat kita tuliskan sebagai ax plus b jika nilai dari ax plus b tersebut lebih dari sama dengan 0. Dan bisa kita tuliskan sebagai negatif ax plus b jika nilai dari ax plus b tersebut kurang dari 0. Nah, dari definisi tersebut, maka kita bisa membuat atau menyederhanakan konsepnya menjadi mutlak ax plus b sama dengan c sebagai ax plus b sama dengan c jika kita hilangkan tanda mutlaknya, atau negatif ax plus b sama dengan c. Oke, dengan mengalihkan kedua ruas dengan negatif 1, maka didapatkan ax plus b sama dengan c atau ax plus b sama dengan min c. Nah, yang dikalikan dengan negatif 1 yang mana? Yang dikalikan dengan negatif 1 adalah yang bagian kiri. Oke, untuk yang bagian kanan tetap karena dia sudah bernilai positif. Seperti itu. Nanti solusinya ada dua. Yang pertama yaitu ax plus b sama dengan c. Dan yang kedua adalah ax plus b sama dengan negatif c. Sehingga persamaan mutlak ax plus b sama dengan c dapat diselesaikan dengan menyelesaikan persamaan yang telah kita bentuk, yaitu ax plus b sama dengan c atau ax plus b sama dengan negatif c. Seperti itu. Lalu bagaimana dengan bentuk kedua dan ketiga? Bentuk kedua dan ketiga juga sama seperti itu. Kita menggunakan definisi yang telah ada. Oke. Lalu yang ketiga, kita bisa menggunakan cara mengkuadratkan kedua ruas. Hal ini boleh dilakukan jika kedua ruas bernilai positif. Ingat, jika kedua ruas tidak bernilai positif, maka kita tidak bisa menggunakan metode yang ketiga, yaitu mengkuadratkan kedua ruas.
Untuk meningkatkan pemahaman kita, kita perhatikan contoh satu berikut. Di sini soalnya adalah tentukan penyelesaian dari mutlak X negatif 2 sama dengan 3 atau mutlak X min 2 sama dengan 3. Nah, pertama kita menggunakan metode grafik. Kita harus menggambarkan terlebih dahulu Y sama dengan mutlak X min 2, yaitu fungsi pada ruas kiri. Dan menggambarkan Y sama dengan 3, yaitu fungsi pada ruas kanan yang merupakan konstanta. Nah, grafik yang dihasilkan seperti pada gambar berikut, sehingga solusinya adalah titik potong dari kedua grafik tersebut. Jika kita tarik garis dari titik tersebut tegak lurus dengan sumbu X, maka didapatkan nilai X-nya min 1 dan 5. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa penyelesaian dari mutlak X min 2 sama dengan 3 adalah X sama dengan 5 atau X sama dengan negatif 1. Seperti itu. Yang kedua, jika kita menggunakan definisi atau aljabar, definisi dari nilai mutlak, maka kita bisa memanfaatkan apa yang telah kita tuliskan tadi, yaitu dengan membentuk dua persamaan. Jadi, untuk X min 2 lebih dari sama dengan 0, atau bisa kita tuliskan X lebih dari sama dengan 2. Mengapa demikian? Karena kita tambahkan kedua ruas dengan 2, sehingga didapatkan X lebih dari sama dengan 2. Nah, jika X lebih dari sama dengan 2, maka persamaan dari mutlak X min 2 sama dengan 3 bisa kita tuliskan X min 2 sama dengan 3, sehingga dihasilkan X sama dengan 5. Selanjutnya, untuk X min 2 kurang dari 0 atau X kurang dari 2, maka bisa kita tuliskan negatif X min 2 sama dengan 3. Kita kalikan kedua ruas dengan negatif 1, dihasilkan X min 2 sama dengan min 3. Dihasilkan X sama dengan min 1 dengan menambahkan kedua ruas dengan 2. Jadi penyelesaian X min 2 sama dengan 3 sama seperti menggunakan metode grafik, yaitu X-nya sama dengan 5 atau X sama dengan negatif 1. Yang terakhir, kita bisa menggunakan cara menguadratkan kedua ruas, karena kita tahu bahwa kedua ruas bernilai positif. Oke, kita ingat lagi bahwa fungsi mutlak selalu bernilai positif atau sama dengan 0. Sedangkan 3 sudah jelas bahwa dia adalah bilangan bulat positif. Maka kita bisa menggunakan metode mengkuadratkan kedua ruas. Jika kita kuadratkan mutlak X min 2 dan kita kuadratkan 3, ingat bahwa sifat nilai mutlak X yang dikuadratkan itu sama dengan X yang dikuadratkan tanpa mutlak. Mengapa demikian? Karena suatu bilangan yang dikuadratkan tidak pernah bernilai negatif, sama sifatnya dengan nilai mutlak. Jadi, bisa kita tuliskan mutlak X min 2 kuadrat sama dengan 3 kuadrat, yaitu X min 2 kuadrat sama dengan 3 kuadrat. Kita kurangi kedua ruas dengan 3 kuadrat, dihasilkan X min 2 kuadrat dikurangi 3 kuadrat sama dengan 0. Nah, di sini kita operasikan X min 2 kuadrat menjadi X kuadrat dikurangi 4X ditambah 4. Lalu dikurangi 3 kuadrat, yaitu 9 sama dengan 0. Nah, 4 dikurangi 9 yaitu negatif 5 atau minus 5. Dari sini, menggunakan metode pemfaktoran, kita perhatikan bahwa X kuadrat merupakan perkalian dari X dan X. Dan 5 memiliki faktor 1, 5, min 1, dan min 5. Oke. Ini yang pertama, A dan B. Jika kita perhatikan bahwa 1, 5, min 1, dan min 5. Jika kita kalikan menghasilkan min 5. Yang mana nih? Berarti min 1 dipasangkan dengan 5. Min 5 kita pasangkan dengan 1. Oke. Dari sini kita perhatikan yang kita jumlahkan menghasilkan negatif 4.
Yang mana? Oh, ternyata yang kalau kita jumlahkan menghasilkan 4 adalah 1 dan negatif 5. Sehingga hasil pengfaktorannya adalah X plus 1 dikali X negatif 5 sama dengan 0. Oke, sekarang karena sama dengan 0, kita perhatikan. Kita anggap X plus 1 sama dengan 0. Maka nilai X berapa yang apabila ditambahkan dengan 1 menghasilkan 0? Ternyata minus 1 atau negatif 1. Dan X min 5, kita anggap X min 5 0. Maka nilai X berapa yang dikurangi 5 hasilnya 0? Ternyata 5. Sehingga kita dapat X sama dengan min 1 atau X sama dengan 5 adalah solusi atau penyelesaian dari mutlak X min 2 sama dengan 3. Oke, bagaimana jika sudah paham? Kita coba untuk contoh yang kedua. Di sini bentuknya sedikit berbeda. Ada X plus 1, di mana X plus 1 memuat unsur mutlak dan 2 min X juga memuat unsur mutlak. Atau kita bisa membacanya mutlak X plus 1 sama dengan mutlak 2 min X. Dengan cara apa kita bisa mengerjakannya? Kita bisa mengerjakannya pakai grafik, boleh. Menggunakan definisi juga boleh. Menggunakan kuadrat, boleh. Kenapa? Karena semuanya mutlak. Kita bisa menguadratkan, karena mutlak semuanya bernilai positif atau sama dengan 0. Nah, dari sini, jika kita menggunakan cara atau metode menguadratkan kedua ruas, didapatkan X plus 1 kuadrat sama dengan 2 min X kuadrat. Hasil penjabarannya adalah X plus 1 kuadrat, maka X kuadrat ditambah X ditambah 1 dikali 2, yaitu 2X. Dan yang terakhir 1 kuadrat, yaitu 1. Dengan cara yang sama, kita jabarkan 2 min X kuadrat, di mana 2 kuadrat hasilnya adalah 4. 2 dikali min X dikali 2 hasilnya adalah min 4X, dan min X kuadrat hasilnya adalah X kuadrat. Oke, dari sini kita kurangi kedua ruas dengan X kuadrat, maka kita bisa menghilangkan X kuadratnya menjadi 2X plus 1 sama dengan min 4X plus 4. Selanjutnya, kita tambahkan kedua ruas dengan 4X, didapatkan 6X sama dengan 3. Selanjutnya, kita bagi kedua ruas dengan 6, didapatkan X sama dengan 3 per 6. Oke, 3 per 6 bisa kita sederhanakan menjadi 1 per 2. Jadi, persamaan mutlak X plus 1 sama dengan 2 min X atau sama dengan mutlak 2 min X memiliki penyelesaian di X sama dengan 1 per 2 atau setengah. Contoh yang ketiga. Nah, ini bentuknya sudah bentuk yang ketiga, di mana pada ruas kiri tidak memuat unsur mutlak. Nah, kita bisa menggunakan definisi nilai mutlak. Di sini, kita gunakan 2X plus 16 lebih dari sama dengan 0 atau X lebih dari sama dengan negatif 8. Nah, karena X lebih dari sama dengan 8, maka kita bisa menuliskan sebagai 2X plus 16 sama dengan X plus 4. Lalu kita kurangi kedua ruas dengan min X, lalu mengurangi lagi dengan 16. Didapatkan 2X min X sama dengan 4 min 16. Kita operasikan 2X dikurangi X, hasilnya X. 4 dikurangi 16, hasilnya min 12. Nah, kita perhatikan bahwa X sama dengan min 12 tidak lebih dari sama dengan min 8, sehingga tidak memenuhi. Karena kita maunya X-nya harus lebih dari sama dengan min 8. Jika X yang didapatkan min 12, sudah tidak sesuai, sehingga tidak memenuhi. Langkah yang kedua, kita coba untuk 2X plus 16 yang kurang dari 0. Maka X-nya harus kurang dari 8. Nah, untuk X yang kurang dari 8, persamaannya menjadi negatif 2X plus 16 sama dengan X plus 4. Oke, kita kalikan kedua ruas dengan negatif 1, didapatkan 2X plus 16 sama dengan min X min 4, lalu 2X plus X sama dengan min 4 min 16, sehingga didapatkan hasil akhir X sama dengan min 20 per 3. Ternyata min 20 per 3 itu berada pada kisaran 6
koma, sehingga min 20/3 nilainya adalah negatif 6, sekian. Negatif 6, sekian ternyata tidak kurang dari min 8, melainkan lebih dari, sehingga juga dikatakan tidak memenuhi. Jadi karena keduanya tidak memenuhi, maka kita bisa mengatakan bahwa mutlak 2x plus 16 sama dengan x plus 4. Dia tidak memiliki penyelesaian pada interval tersebut. Kenapa dikatakan pada interval tersebut? Karena kita sudah menentukan interval x-nya yang lebih dari 9-8 dan kurang dari min 8. Tidak ada yang memenuhi. Jadi tidak memiliki solusi seperti itu. Selanjutnya silakan kalian kerjakan latihan soal berikut sebagai uji pemahaman kalian masing-masing. Lalu dikirimkan melalui WhatsApp kepada Bapak. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.